Alhamdulillah malam hari ini bertepatan dengan malam 17 Ramadan, di mana kita kenal 17 Ramadan itu malam nuzulul Quran. Tadi MC kita bilang bahwasanya Habib Hud Al-Atas, beliau menyebutkan kalau malam 17 Ramadan banyak-banyakin baca salawat Badar. Nah, saya mau ini dulu nih, yang namanya 17 Ramadan itu dan nuzulul Quran ada dua. Bedanya, kalau 17 Ramadan, para mufassir, para ahli tafsir kita, ulama-ulama kita bersepakat bahwa malam 17 Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, Allah letakkan di Baitul Izzah. Jadi dari langit Pak nih Bu, dari langit Bu, dari mana Bu? Dari pasar. Dan Allah turun firmankan, turun ke Baitul Izzah pertama, nyangkut di situ. 17 Ramadan Allah turunkan. Kemudian dari Baitul Izzah ke bumi, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama juga berbeda pendapat. Yang namanya nuzul Quran itu, yang namanya nuzul Quran tanggal 17 Ramadan, ada yang menyebutkan, ada juga yang 24 Ramadan. Ya, berbeda pendapat, wajar dah. Tapi kalangan kita, masyarakat kita, yang namanya nuzul Quran kita peringati setiap tanggal 17 Ramadan. Sekarang nih malam ini. Maka kenapa ketika malam 17 Ramadan kita disunahkan untuk memperbanyak membaca salawatul Badar? Karena peperangan Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, di mana umat Islam 313 melawan 1000 pasukan Quraisy. Kalau seandainya pada hari itu 17 Ramadan dalam keadaan berpuasa, jihad fisabilillah, mempertahankan agama Islam untuk berada tetap di muka bumi ini, umat Islam kalah, gak bakalan ada lagi terawih di Darun Nafis, gak bakalan ada orang Islam banyak di Menteng Dalam, karena umat Islam mencapai kekalahan. Kalau seandainya kalah, maka peperangan Badar tersebut adalah merupakan rasa syukur kita terbesar, di mana nikmat Allah tolong kepada pasukan Rasulullah dan umat Islam mengalahkan pasukan Quraisy. Paham Bapak Ibu? 17 Ramadan itu adalah diturunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian bertahap demi bertahap Allah turunkan kembali, perintahkan malaikat Jibril dari Baitul Izzah ke bumi, diperintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi kita. Maka alhamdulillah, ini adalah momentum latihan Ramadan kita. Maka yang namanya Ramadan kan disebut juga dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Artinya apa? Artinya kalau kita selesai melaksanakan puasa Ramadan, selesai Ramadan, di Ramadan kita rajin baca Quran, habis Ramadan selesai, Syawal sampai 11 bulan sesudahnya goodbye Al-Quran, berarti latihan Ramadan gagal. Kalau di bulan Ramadan sekarang kita rajin sedekah, kita rajin ke masjid, habis bulan Syawal sampai bulan Sya'ban berikutnya kita kagak mau sedekah lagi, kita nggak mau ke masjid lagi, berarti latihan Ramadan gagal. Jadi jawabannya bukan sekarang, tapi nanti selepas Ramadan usai. Walaupun Ramadan telah usai, tapi puasa nilai-nilai ilmunya jangan pernah selesai kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Maka Al-Quran luar biasa, apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, banyak yang lari daripada nilai Al-Quran. Cobalah lihat, jangan jauh-jauh anak kita, anak perawan nih, anak perawan apalagi yang ada di Jakarta sekarang. Perawan umur 17 tahun pakai kaos adiknya yang 7 tahun.
Akibatnya meletet tuh. Meletet apa? Pakai sempitan. Sempitan tuh kaos, akhirnya udalnya kelihatan, pusernya kelihatan. Kalau mereka mau niru orang-orang India yang pusernya kelihatan, silahkan. Itu sih mah budaya India. India kan kalau kita ngeliat film India deh ya, pusernya pada kelihatan. Emang budayanya. Orang Barat cuman pakai BH doang, silakan. Emang budaya Barat. Di sini budaya Islam. Coba lihat, nilai Al-Quran sudah jauh kepada anak muda-mudi kita. Apalagi anak-anak gaul. Kalau ngomong please DA, lu gua N katanya. Bapak lu sama bapak gua kan lain katanya. Lah emang lain. Lihat tontonannya, tontonan penyanyi pop. Penyanyi pop pakai anting. Kepengen punya anting, padahal penyanyi pop antingnya putih, putihnya emas putih. Kagak mampu beli emas putih, hadiah ciki tuh anting dipakai, kawat sampai dibolongin tuh kuping. Tetanus akhirnya tuh kuping. Masya Allah, jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Di kampung saya begitu juga Pak. Kemarin saya udah kumpulin RW juga. Rupanya anak-anak kita sekarang nih, apalagi ntar mau liburan, bangunin sahur udah gak sesuai sunnah. Ngumpul dia bawa petasan sengaja. Kampung sini sama Kompong sono tuh udah nandain, gleder aja dah petasan, tar aja dah jam 2 tuh udah bunyi. Nandain dia tuh mau pakai beduk, yang satu lagi pakai drum band. Yang satu lagi muter dulu ke tendian, blang-blong, yang satu ke Kebalen terus ke Senopati. Ketemu di depan rumah. Depan rumah saya tuh depan puskesmas kebetulan. Kadang-kadang bre pada main ejek-ejekan, pada main lempar petasan, pada main sambit-sambitan kayak begitu. Main pakai sarung, sarungnya dipakein batu. Masya Allah. Akhirnya saya juga nggak bisa kayak begini Pak RW ini. Akhirnya dikerahin babinsa tiap malam begadangin tuh. Mau nyaur udah nggak sesuai sunnah. Padahal dia mau cari pahala sunnah tapi tawuran. Hati-hati nih Pak RW, ada nggak model anak-anak kayak begitu di sini nih? Alhamdulillah, di mana-mana kayak begitu sekarang nih di Jakarta nih. Anak-anak apalagi liburan antisipasi nih. Masya Allah, anak-anak sekarang nilainya udah jauh daripada Al-Quran apalagi sunnah. Dia kalau ngomong ngaco kayak begitu, apalagi dandanannya udah celana, ada bajunya, kaosnya ketat, pakai celana wahai. Celana wahai apa Hawai? Kalau celana Hawai dari pinggang ke mata kaki itu sih mah Hawai. Kalau dari pinggang ke dengkul wahai. Atasan lagi aduhai. Atasan lagi sampai begini ke sini nih sampai selangkangan. Aduhai dah tuh hai. Pakaian aja udah jauh daripada syariat. Kalau kita mau lihat ke mall dah, jangan jauh-jauh, mall sini kan banyak. Padahal orang Islam sudah jauh daripada nilai-nilai Al-Quran. Makanya syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana kita orang beriman apabila membaca Al-Quran, kata Nabi, kamatsalil utrujah. Orang mukmin itu kalau baca Al-Quran seperti buah utrujah. Baunya enak, rasanya manis. Buah apa itu? Nangka, duren. Baunya kan harum, rasanya juga manis. Orang mukmin kagak baca Al-Quran, Ramadan ada tapi dia kagak ngaji, kagak baca Quran, sama dengan buah korma, kagak ada baunya, rasanya mah. Orang munafik yang baca Quran ibarat buah rohainah. Buah itu yang baunya bau banget, rasanya juga kagak enak. Orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu lebih parah lagi dari buah tersebut. Buah paling apa Pak yang kagak enak? Udah baunya kagak enak, rasanya juga kagak enak. Ada dah, kita cari ntar dah. Bau busuk dah kayak begitu. Kayak macam kalau kembang yang di Bogor sering timbul apa namanya itu? Ya, kembang bangke dah begitu. Orang munafik kayak begitu. Maka hati-hati. Apalagi di perpolitikan, Masya Allah, pejabat-pejabat kita, politik kita kemarin habis pemilu belum kelar, belum dibacain nih. Tapi coba lihat pejabat-pejabat politik kita sekarang diamanatin, diberikan amanah wewenang untuk mengurus jabatan, diberikan jabatan ngurus laut, akhirnya jadi bajak laut.
Disuruh ngurus hutan, rame-rame pada jadi orang hutan, nebangin hutan, dijual-jualin tuh kayu-kayunya jati. Disuruh ngurus hukum tumpul ke bawah tapi tajam ke bawah, atau kumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Disuruh ngurus politik pemilu, sampai ginari kagak bener-bener. Sekarang kan politik, masya Allah, paslon nomor 3 mungkin ke paslon nomor 2. Ya, kecurangan kalau kagak jauh dari nilai Al-Quran, ya begini akhirnya. Jadi sekarang krusial zaman sekarang, bukan anak-anak kita saja, perpolitikan pun begitu. Kalau jauh daripada nilai-nilai Al-Quran pun keluarga, maka mari keluarga kita minimal ajarin istri kita, ajarin anak-anak kita dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Oh, saya nggak ngerti Ustadz caranya datang ngaji. Guru kita banyak di sini, ada Ustadz Marjan dan lain sebagainya. Kita mengaji dan mengkaji apa yang menjadi makna daripada Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya untuk kita semua. Di malam ke-17 ini sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sholat yang telah kita laksanakan, tarawih yang telah kita dirikan, sedekah yang kita keluarkan, sebaca Quran yang telah kita bacakan dan lain sebagainya, zikir yang kita lantunkan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilkan niyah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada guru kita Bapak Ustadz Firdaus Rahmani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan